Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ومن اهتدى بهداه واتبع أثره إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. معاشر المسلمين والmuslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi ini kita diberi kesempatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala melangkahkan kaki kita menuju salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia untuk meningkatkan keimanan kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu agama. Dan ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar yang harus kita jaga, yang harus kita rawat, yang harus kita syukuri bersama. Tidak semua orang dapat nikmat seperti ini. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Inna Allaha yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu, wa la yu'ti al-imana illa man yuhibbu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia kepada hamba yang dia cintai dan kepada hamba yang tidak dia cintai. Jadi kalau dunia itu orang kafir pun dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'til imana illa man yuhib. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan nikmat iman kecuali kepada hamba yang dia cintai. Hanya orang-orang pilihan, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja yang mendapatkan anugerah berupa keimanan, berupa hidayah, berupa ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya sudah wajibnya bagi kita untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Supaya apa? Supaya Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya kepada kita. Minimal ya, agar nikmat ini awet, langgeng dan tidak dicabut dari kita. Abu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, "Qayyidu al-ilma bil kitab." Ya, qayyidu al-ilma bil kitab. Ikatlah ilmu, ikatlah ya nikmat-nikmat dengan qayyidu an-ni'ama bisyukri. Ikatlah nikmat-nikmat itu dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita semuanya pasti ingin meraih kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Tapi kebahagiaan dan kesuksesan yang terbesar bukan pada harta, bukan pada tahta, bukan pada wanita, tapi kesuksesan dan kebahagiaan terbesar manakala kita bisa menginjakkan kaki di surga dan terhindar dari neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman
dalam surat Ali Imran ayat 185, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke surga, dia adalah orang yang sukses. Jadi sukses menurut Al-Quran itu kalau bisa masuk surga dan diselamatkan dari neraka, itu sukses menurut Al-Quran. Banyak orang menilai sukses itu sukses dunia. Ya, kalau udah kaya, udah dapat jabatan, populer, baru orang bilang apa? Wah, kamu sekarang udah jadi orang. Kayak sebelumnya belum orang. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita ingin sukses dunia akhirat, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya pembahasan kita, yaitu tentang 7 dosa pembawa petaka, karena ini adalah salah satu jalan yang mengantarkan kita menuju kesuksesan. Ya, ini adalah salah satu rute yang mengantarkan kita menuju kebahagiaan yang hakiki, yaitu meraih surga dan terhindar dari neraka. Sebelum kita masuk pada tema 7 dosa pembawa petaka, ada baiknya kita sampaikan terlebih dahulu tentang apa itu dosa besar dan pembagiannya serta manfaat kita menjauhinya. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dosa dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ada dosa besar dan ada dosa kecil. Jadi ada dosa besar, ada dosa kecil. Dalilnya yang menunjukkan bahwa dosa itu ada dosa yang besar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 31. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar. Nah ini, jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, berarti dosa itu ada yang besar. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya kami akan menghapus dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke surga. Jadi salah satu kiat agar kita bisa masuk surga dan diampuni dosa-dosa kita adalah dengan menjauhi dosa-dosa besar. Demikian juga dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda dalam riwayat Muslim, "As-salawatul al-khamsu wal jumu'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahuma idza istanabal kaba'ir." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, adalah pelebur-pelebur dosa antara keduanya apabila seorang menjauhi dosa-dosa besar. Sini pembahasannya, apabila orang itu menjauhi dosa-dosa besar, berarti dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Dan ini sudah menjadi kesepakatan para ulama. Para ulama sepakat bahwa dosa itu terbagi menjadi
Itu. Jadi dosa itu terbagi menjadi dua menurut kesepakatan para ulama dari kalangan para sahabat, para tabi'in, seperti dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wah yang beliau menukil kesepakatan para ulama bahwa para ulama sepakat ya dosa itu terbagi menjadi dua. Tapi perlu kita ingat bahwa ketika para ulama membagi dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil, bukan berarti meremehkan dosa kecil. Ya, bukan berarti meremehkan dosa kecil. Dosa kecil aja, akhirnya kemudian diremehkan. Tidak. Para ulama ketika membagi dosa itu, ada dosa besar, ada dosa kecil, bukan maksudnya supaya kita meremehkan dosa kecil, tidak. Tetapi nanti konsekuensinya berbeda. Ya, konsekuensinya berbeda. Adapun seorang mukmin maka dia harus berusaha untuk meninggalkan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Sebagaimana kata seorang penyair, "Khallid dhunuba saghiraha wa kabiraha fa huwa tuqa wasna kamashil fawqa ardi syauqi yahdaru ma yara la tahkiranna saghiratan innal jibala minal hasa." Tinggalkan dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itulah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah diri seperti orang yang berjalan di jalan yang penuh dengan duri. Jadi banyak duri. Gimana kita kalau jalan di tempat yang banyak durinya? Ya darumaya, engkau pasti akan apa? Hati-hati, jangan sampai kaki kita terkena duri. La tahkiranna saghiratan, jangan kamu remehkan dosa kecil. Innal jibala minal hasa, sesungguhnya gunung itu ya kumpulan kerikil-kerikil kecil. Artinya jangan kita remehkan dosa kecil, ya sedikit-sedikit. Ya, kalau kita remehkan lama-lama jadi bukit. Ya, makanya dahulu para ulama mengatakan la saghirata ya ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Artinya kalau dosa kecil dilakukan terus-menerus jadinya dosa besar. Wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar kalau diiringi dengan istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi kesimpulannya bahwa dosa itu terbagi menjadi dua, ada dosa besar dan ada dosa kecil berdasarkan dalil-dalil Quran, hadis dan kesepakatan para ulama, tanpa bermaksud meremehkan dosa kecil. Baik. Kalau kita tahu bahwasanya dosa itu ada dosa besar, dosa kecil, apa patokan dosa besar? Ya, apa patokan dosa besar? Untuk membedakan mana dosa besar dan mana dosa kecil. Para ulama telah menjelaskan patokan dosa besar, definisi dosa besar, seperti disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah dan juga ada Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Dan ini kitab yang paling bagus yang membahas tentang dosa-dosa besar, kitab Al-Kabair. Ya, sudah banyak diterjemahkan. Ya, sangat penting bagi kita untuk membaca buku ini sebagai kewaspadaan bagi kita akan dosa-dosa besar. Para ulama tersebut menjelaskan bahwa dosa besar adalah setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia, yaitu hudud, istilahnya dalam fikih. Dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia, atau ada ancamannya di akhirat.
diancam dengan laknat, diancam dengan neraka, diancam tidak masuk surga, diancam dengan kemurkaan. Itu berarti dosa besar. Di patokannya, setiap dosa yang ada hukumannya secara khusus di dunia. Ini yang disebut dengan hudud. Misalkan pencuri dalam Islam hukumannya dipotong, ya, kehilangan tangannya. Orang yang berzina dalam Islam ada hukumannya secara khusus. Kalau dia menikah, maka hukumannya dirajam. Dirajam itu dilempari dengan batu sampai mati. Kalau belum nikah, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan, ya, selama 1 tahun. Kalau membunuh dengan sengaja, hukumannya qisas, nyawa dibalas dengan nyawa. Ini disebut dengan apa? Hudud, hukuman secara khusus di dunia. Baik, atau ada ancamannya di akhirat. Ancamannya di akhirat itu diancam dengan laknat. Misalkan ada hadis bahwa melaknat pemakan riba. Dia tidak ada hukumannya secara khusus di dunia, dipancung misalkan, atau dipotong tangannya misalkan. Tidak ada. Tapi ada ancamannya di akhirat. Durhaka kepada orang tua, ya, diancam tidak masuk surga misalnya. Itu berarti menunjukkan dosa besar juga, ya, karena diancam di akhirat. Apakah dosa besar itu ada batasan jumlahnya? Berapa begitu? 7 atau 70 atau 100? Jawabannya tidak ada. Makanya dari patokannya, yang penting dia ada hukumannya secara khusus di dunia atau ada ancamannya di akhirat. Tidak terbatas dengan jumlah. Sebagian ulama membatasi dosa besar itu hanya 7. Ada yang mengatakan 70. Ya, semua itu pembatasan yang tidak benar. Ya, yang penting adalah masuk dalam kategori batasan definisi dosa besar, berarti itu termasuk dosa besar. Tidak terbatas pada jumlah tertentu. Ya, oleh karenanya kalau kita baca kitab Al-Imam Adz-Dzahabi yang judulnya tadi Al-Kabair, dosa-dosa besar, kita akan dapati beliau menyebutkan lebih dari 100 dosa besar. Ini menunjukkan bahwa dosa besar itu bukan hanya 7, bukan hanya 70. Dan apabila kita bisa menjauhi dosa-dosa besar, kita akan mendapatkan beberapa keutamaan. Seorang apabila menjauhi dosa-dosa besar, maka dia akan mendapatkan beberapa keutamaan. Di antara keutamaannya, ayyul ikhwah, bahwa orang yang menjauhi dosa besar, dia akan masuk surga. Sebagaimana tadi dalam surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karim. Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar, maka kami akan ampuni dosa-dosa kalian dan kami akan masukkan kalian ke surga. Maka ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi siapapun yang menjauhi dosa-dosa besar, dijamin oleh Allah dengan surga, dan surga adalah puncak kesuksesan dan puncak kebahagiaan seorang hamba. Ya, percuma kita memiliki jabatan, tahta, harta yang melimpah di dunia ini, tapi kita tidak memiliki sejengkal tanah di surga nanti. Ya, mendingan kita miskin, kita melarat di dunia, tapi kelak kita akan meraih surga, daripada kita melimpah harta kita di dunia tapi kita sengsara di akhirat. Karena kehidupan yang kekal dan abadi adalah kehidupan di
akhirat, dunia hanya sementara. Yang kedua, di antara keutamaan menjauhi dosa-dosa besar adalah Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya. Ya. Sebagaimana dalam surat An-Najm ayat 32, kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah." Yaitu orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan kecil, kecuali dosa kecil. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha luas ampunannya. Ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar maka akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faedah menjauhi atau keutamaan menjauhi dosa-dosa besar, ya, dia akan meraih manfaat-manfaat yang sangat banyak. Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Dawa bahwa orang yang meninggalkan maksiat dia akan terjaga wibawanya, terjaga kehormatannya, terjaga hartanya, dicintai oleh manusia, hidup nyaman, bahagia, terhindar dari gangguan-gangguan, tidak sedih, ya, dan manfaat-manfaat lainnya. Jadi ayolah rahimani wa rahimakumullah, banyak sekali manfaat-manfaat dan keutamaan-keutamaan kalau kita itu meninggalkan dosa-dosa besar. Baik, sekarang kita masuk pada 7 dosa pembawa petaka. Judul ini 7 dosa pembawa petaka diambil dari sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang mengumpulkan tentang 7 dosa besar yang membawa petaka di dunia dan petaka di akhirat. Tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 7 dosa besar ini adalah agar kita mewaspadai. Araftus syarra la lisyarri lakin litawakki wa man la ya'rifu syarra minal khairi yatahu fi. Kata seorang penyair, aku mengenal kejelekan bukan untuk melakukan. Aku mengenal kejelekan agar aku bisa terhindar darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui kejelekan, dia akan terjerumus di dalamnya tanpa sadar. Kalau kita tidak tahu tentang dosa-dosa, bisa jadi kita akan melakukannya tanpa kita sadar. Karena kejahilan kita, karena kebodohan kita. Baik. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari Muslim pernah mengatakan, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibu, jauhilah. Jauhilah itu lebih daripada meninggalkan. Ya, kenapa? Karena kalau menjauhi itu sudah pasti meninggalkan, tapi dia jauh. Berbeda dengan meninggalkan. Bisa jadi orang itu meninggalkan, tapi dia masih mendekati. Jadi kalau kita jauh, itu seakan-akan dosanya di timur, kitanya di barat. Jadi sejauh-jauhnya. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan tentang zina, Allah tidak mengatakan tinggalkan zina atau jangan berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina, jangan mendekat.
artinya menjauhlah kamu dari zina. Karena bisa jadi orang itu meninggalkan zina, tapi dekat-dekat lambat laun dia akan tergoda. Ya, tapi kalau dia menjauh, ya dengan sejauh-jauhnya, maka insya Allah akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Ini caranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan pelajaran. Dibikin global, dibikin penasaran dulu. Akhirnya benar, para sahabat penasaran. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna. Wahai Rasulullah, apa 7 dosa pembawa petaka ini? Dipancing dulu sebenarnya. Dia penasaran. Maka para sahabat bertanya, apa 7 dosa tersebut wahai Rasulullah? Qala, beliau mengatakan, asyirku billah. Yang pertama adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wasihru, sihir. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan kebenaran, kecuali dengan alasan yang benar. Yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Lari dari medan perang. Ini pas berhadapan dengan musuh di medan perang, tapi dia kabur. Wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, dan menuduh wanita-wanita yang suci, wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang beriman dengan tuduhan zina. Jadi ada berapa? Ada 7. Yang pertama syirik, yang kedua sihir, yang ketiga membunuh, yang keempat riba, yang kelima makan harta anak yatim, yang keenam lari dari medan pertempuran, dan yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita yang baik dengan tuduhan zina. Jadi hadis ini mengandung 7 dosa besar pembawa petaka yang membinasakan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Ya, insyaallah akan kita jelaskan satu persatu biar lebih jelas tentang 7 dosa ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari dosa-dosa 7 yang membinasakan. Yang pertama adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dosa yang pertama kali disebut oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena ini adalah dosa besar paling besar. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dosa besar paling besar adalah dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dosa syirik itu? Ya, dan apa bahayanya? Syirik adalah artinya menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal-hal yang merupakan apa? Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu? Tauhid itu apa saja? Ya, sebagaimana kita tahu bahwa hal-hal yang khusus yang harus kita isahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada 3. Yang pertama rububiyah, yaitu mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menciptakan, memberi rezeki, ya, mengatur alam. Nah, kalau ada orang
yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Jadi kalau misalkan ada orang yang meyakini ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Kalau ada yang meyakini bahwa ada yang mengatur gunung, mengatur laut selain Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena tidak ada pencipta selain Allah. Tidak ada yang mengatur alam selain Allah. Tidak ada yang memberi rezeki selain Allah Subhanahu. Yang kedua, ya, yang wajib kita esakan bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah uluhiyah, ibadah. Seorang muslim harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Hamba tidak menyembelih kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba tidak bertawakal kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau misalkan ada orang yang menduakan Allah dalam ibadah, berarti itu namanya telah berbuat syirik. Contoh, kalau ada orang yang berdoa minta ya kesembuhan, minta anak, minta jodoh, minta jabatan, minta menang dalam pemilihan, ya, misalkan, tapi mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mintanya ke kuburan, mintanya ke pohon, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, telah berbuat syirik dalam ibadah. Karena ibadah tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Yang ketiga, ya, yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah al-asma was sifat. Al-asma was sifat, nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yani kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama dan sifat-sifat yang terdapat dalam Quran dan hadis tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk. Nah, perbuatan syirik dalam asma wa sifat, kalau kita memberikan nama dan sifat-sifat yang khusus bagi Allah kepada selain. Contoh, salah satu sifat Allah SWT yang khusus bagi Allah SWT adalah Allah itu mengetahui ghaib. Perkara-perkara ghaib hanya Allah yang tahu. Ini khusus bagi Allah SWT. Kalau ada seorang meyakini ada selain Allah SWT yang mengetahui ilmu ghaib, berarti dia telah menduakan Allah SWT. Berarti dia telah berbuat syirik kepada Allah SWT. Seperti sebagian kalangan meyakini bahwa dukun itu tahu ilmu ghaib, tahu masa depan. Ya, dia sudah menerawang tahun 2024 akan ada peristiwa ini, peristiwa itu. Nah, ini adalah berarti dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena sifat tahu ilmu ghaib itu hanya Allah saja. Kalau dia berikan kepada selain Allah SWT, berarti dia telah berbuat syirik. Jadi intinya, syirik itu adalah menduakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik itu lawan katanya tauhid. Tauhid kan ada tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau tauhid itu kan berarti kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatannya. Ini yang disebut dengan rububiyah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatan-perbuatan hamba kepada Allah. Ini yang disebut dengan uluhiyah, ibadah. Ya, dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat-sifatnya. Ini yang disebut dengan tauhidul asma wa sifat. Kalau seorang tidak mengesahkan tapi dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah berbuat syirik. Ya, jadi lawan dari syirik adalah tauhid.
Ya, kalau seorang tidak bertauhid berarti dia terjatuh dalam kesyirikan. Kalau orang itu telah berbuat syirik berarti dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua. Syirik dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ada yang pertama syirik besar, syirkun akbar, syirik besar yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Orang kalau melakukan perbuatan syirik besar ini berarti telah keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah syirkun asghar, syirik kecil. Syirik kecil seperti riya. Jadi syirik tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan pembagian ini bukan berarti sekali lagi meremehkan dosa syirik kecil, gitu ya. Tidak. Tapi para ulama membagi syirik besar, syirik kecil karena nanti beda konsekuensinya. Apa perbedaan konsekuensinya? Kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan dari Islam. Kalau syirik besar membatalkan semua amal ibadah. Kalau syirik kecil tidak. Ya, hanya membatalkan amal ibadah yang dia syirik saja. Misalkan orang sholat zuhur riya, jadi sholat zuhurnya saja batal. Tapi ibadah-ibadah yang lainnya ya tidak batal. Berbeda orang kalau syirik besar. Kalau syirik besar batal semua amal ibadah. Sholatnya, puasanya, zakatnya, ya, umrohnya, hajinya, putus semua. Itu beberapa konsekuensi dari syirik besar dan syirik kecil. Makanya para ulama membedakan antara syirik besar dengan syirik kecil. Dan yang paling berbahaya adalah syirik besar. Ini dosa paling berbahaya, ngeri sekali. Makanya para ulama, para nabi, ya dakwah mereka prioritas utamanya adalah mengajak umat bertauhid dan memberantas dan menjauhi kesyirikan, karena bahayanya sangat besar. Apa bahaya syirik besar? Pertama, ini dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum mati. Kalau orang berbuat syirik besar lalu sebelum mati, sebelum meninggal dunia, dia tidak bertobat dari dosa syirik besar tersebut, gak bakalan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dosanya. Padahal Allah itu Maha Pengampun, tapi khusus dosa syirik, ya Allah tidak mengampuni. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nisa, ya surat An-Nisa ayat 48, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dosa syirik yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dia tidak bertobat. Di ayat ini maksudnya adalah yang tidak bertobat. Tapi dosa-dosa selain syirik, walaupun dia tidak bertobat, masih ada harapan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini menunjukkan betapa bahayanya dosa syirik besar. Yang kedua, di antara bahaya syirik besar juga adalah membatalkan semua amalan. Membatalkan semua amalan. Sholatnya, puasanya, sedekahnya, umrohnya, hajinya, ludes semuanya. Terbakar, hangus. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 88. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, maka batal semua yang mereka kerjakan. Seandainya mereka berbuat syirik,
maka batal, lenyap, hangus amal-amal yang mereka kerjakan. Ibaratkan kayak orang sholat sebelum salam ngentut, batal sholat. Begitu juga orang yang sudah beribadah, melakukan berbagai macam ibadah, sebelum mati, sebelum meninggal dunia, berbuat syirik besar, udah semuanya ya amalannya. Yang ketiga di antara bahaya perbuatan syirik besar juga adalah pelakunya tidak masuk surga. Kalau nggak masuk surga berarti tempatnya di neraka kekal selama-lamanya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 72, "Wa may yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah haramkan surga baginya dan tempat tinggalnya di neraka. Ya, tempat tinggalnya di neraka, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dan orang yang berbuat syirik berarti dia zalim. Makanya dalam surat Luqman ayat 13 kata Allah Subhanahu wa taala menukil ucapan Luqman, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun alim." Ingatlah tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, ya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik. Sesungguhnya syirik itu perbuatan zalim yang paling besar. Ya, perbuatan zalim yang sangat besar. Baik. Oleh karenanya, karena dosa syirik ini sangat berbahaya sekali, maka kewajiban bagi kita adalah ya berhati-hati, waspada dari dosa syirik ini. Ya, berusaha bagaimana kita dijauhkan dari syirik ini. Bagaimana caranya? Setidaknya ada dua cara supaya kita dijauhkan dari dosa syirik ini. Pertama adalah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak berdoa supaya kita dijauhkan dari dosa syirik. Seperti doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Padahal beliau adalah bapaknya ahli tauhid. Padahal beliau adalah orang yang sangat kuat tauhidnya. Tapi tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 35, Nabi Ibrahim berdoa, "Waj'alni wa baniya an na'budal asnam." Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku. Jadi bukan hanya dia saja yang mendoakan juga untuk keluarganya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, jauhkan aku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Masya Allah. Bayangkan Nabi Ibrahim Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, khawatir terjerumus di dalam kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim saja takut, khawatir, bagaimana dengan kita? Maka banyak-banyak berdoa. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ma'asyiral muslimin, agar kita dijauhkan dari syirik adalah terus belajar ilmu agama, terutama tauhid. Jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, ya. Tapi kita terus mempelajari tauhid, ya, sampai akhir hayat kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja tetap diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mempelajari tauhid. Sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 19, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik." Ya, ketahuilah wahai Muhammad bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah saja. Itu Nabi Muhammad diperintahkan untuk mempelajari tauhid, la ilaha illallah. Apalagi kita. Kalau Nabi Muhammad saja diperintahkan, apalagi kita. Ya, maka kita ma'asyiral muslimin harus terus semangat belajar ilmu agama
supaya kita bisa membedakan mana tauhid dan mana syirik, sehingga kita terhindar dari kesyirikan-kesyirikan. Kalau ada yang bertanya, kenapa ya sebagian orang, sebagian masyarakat terjerumus di dalam kesyirikan? Apa penyebabnya? Ini penting juga mengetahui sebab-sebab, faktor-faktor yang menyebabkan manusia terjerumus dalam syirik. Ini penting supaya kita tidak terjerumus di dalamnya. Ada beberapa sebab kenapa orang itu terjerumus di dalam kesyirikan. Pertama adalah kebodohan. Dia nggak ngerti tentang tauhid. Makanya tadi sangat penting bagi kita mempelajari tauhid, sangat penting bagi kita mempelajari syirik, bukan untuk kita lakukan syirik itu, tapi supaya kita mewaspadainya, menjauhinya. Imam Ibn Qayyim rahimahullah pernah mengatakan, semua kebaikan di dunia dan di akhirat sebabnya adalah ilmu, dan semua kerusakan di dunia dan di akhirat sebabnya adalah kebodohan. Kalau kita bodoh tentang ilmu agama, maka kita akan terjerumus di dalam kesesatan dan penyimpangan tanpa kita menyadari. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, di antara faktor atau penyebab orang itu terjerumus dalam syirik adalah apa? Hulu. Apa itu hulu? Berlebih-lebihan kepada orang soleh, berlebih-lebihan kepada wali. Kita mencintai para wali, kita mencintai orang-orang soleh, tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh berlebih-lebihan. Kita ingat dahulu kaumnya Nabi Nuh. Kaumnya Nabi Nuh itu mereka terjerumus di dalam kesyirikan. Kenapa? Karena sebab berlebih-lebihan kepada orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Kata sahabat Ibn Abbas, Yahus, Ya'uq, Nasr, ini adalah orang-orang soleh yang hidup di zaman Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, akhirnya dibuatkan patung orang-orang soleh tersebut. Lalu muncul generasi yang akhirnya kemudian terjebak dalam perangkap-perangkap iblis. Bahwa mereka ini adalah orang-orang soleh, untuk mengingat jasa mereka. Buatlah patung. Sampai kemudian mereka pun beribadah kepada patung-patung tersebut. Dan di antara penyebab juga dari dosa syirik adalah fanatik kepada warisan leluhur, warisan nenek moyang yang bertentangan dengan agama. Islam tidak anti budaya, Islam tidak anti adat istiadat, Islam tidak anti kearifan lokal, dengan catatan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau tidak bertentangan dengan syariat Islam, silahkan kita beragama atau mengamalkan adat istiadat, kebudayaan, kearifan lokal. Apa orang pakai misalkan batik, misalkan sarung, misalkan, silahkan. Itu nggak bertentangan dengan syariat. Tapi yang menjadi masalah, ada sebagian orang yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan agama dengan alasan kebudayaan, warisan nenek moyang, kearifan lokal. Sebagian orang misalkan mempertahankan budaya kirim kembal, sesajen, dengan alasan apa? Ini adalah peninggalan nenek moyang, ini budaya, ini kearifan lokal dan lain sebagainya. Ini yang namanya wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian, mereka menjawab,
ya kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Jadi orang-orang jahiliyah juga dulu diingatkan oleh Nabi Muhammad juga begitu. Ya, maka waspada dari mempertahankan agama nenek moyang yang jelas-jelas bertentangan dengan agama. Dan di antara sebab juga yang menyebabkan orang itu terjatuh dalam kesyirikan adalah hadis-hadis palsu. Percaya sama hadis-hadis palsu, dongeng-dongeng, kisah-kisah, cerita dari mulut ke mulut. Contoh misalkan katanya ada hadis, "Idza ayatul umur fa'alaikum bi ashabil qubur." Kalau kalian kesusahan, ada masalah, ya maka mintalah bantuan ke kuburan. Ini buatan orang-orang pengaku kuburan. Gak ada hadis seperti itu, ya. Atau buatan orang, kayaknya orang Indonesia, siapa yang ziarah wali songo maka pahalanya seperti haji. Nah, ini kan dibuat-buat sama orang, ya dibuat-buat. Baik, kita beralih kepada dosa yang kedua, yaitu dosa membunuh. Ya, dosa membunuh ini juga termasuk dosa besar. Bahkan kata Imam Ahmad, dosa yang paling besar setelah syirik adalah dosa membunuh. Dosa yang paling besar setelah syirik itu adalah dosa membunuh. Dan kita harus hati-hati dari perbuatan membunuh ini, karena ini dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam orang-orang yang melakukan pembunuhan dengan ancaman yang sangat keras. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 93, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazā'uhu jahannamu khālidan fīhā wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzīman." Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaknatnya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya dengan siksaan yang sangat dahsyat. Dimaksudkan bahwa dosa membunuh ini dosa yang sangat besar, ancamannya nggak main-main. Ya, dalam ayat ini diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jahanam, diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kekal di dalamnya, maksudnya lama waktunya. Dan yang ketiga diancam dengan murka, diancam dengan laknat, diancam dengan azab bertubi-tubi, menunjukkan bahwa ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang besar. Nabi SAW juga mengabarkan, "La zawalud dunya wa ma fiha ahwanu 'inda Allah min qatli muslimin bi ghairi haqq." Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Ya, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Hakim dan Mustadrak, dan hadisnya disahihkan oleh Syekhul Albani, bahwa orang yang dibunuh nanti besok pada hari kiamat, dia akan membawa tengkorak kepalanya sendiri dan kepala pembunuhnya. Jadi satu tangan membawa kepalanya, satu tangan membawa kepala pembunuhnya, sedangkan lehernya bersih badan. Lalu dia datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengatakan, "Rabbi salha dari maqtalan." Ya Allah, tanyakan sama orang ini, kenapa dulu dia membunuh saya? Kenapa dia dulu membunuh saya? Oleh karena karena
dosa membunuh ini adalah dosa besar yang sangat berbahaya, maka hukumannya pun hukumannya di dunia sangat besar. Kalau dia membunuh dengan sengaja, hukumannya di kisos. Apa di kisos itu? Dibunuh juga. Tapi ingat, yang menerapkan hukum kisos itu adalah pemimpin pemerintah, bukan main hakim sendiri. Pemerintah. Kayak di Saudi diterapkan hukum kisos. Ya, pengalaman saya pernah sekali melihat hukum kisos di sana. 4 tahun saya di sana, baru sekali melihat hukuman kisos. Itu menunjukkan apa? Walaupun pembunuhan ada di sana, tapi jarang. 4 tahun baru sekali. Ya, betul ada di zaman Nabi juga ada pembunuhan maksudnya, tapi kalau negara itu menerapkan hukuman kisos, maka orang itu takut. Orang itu akan takut. Jadi dia akan mikir 1000 kali. Kalau saya bunuh, nanti saya juga akan dibunuh. Berbeda dengan kalau negara tidak menerapkan hukum kisos. Akhirnya apa? Dosa pembunuhan dianggap sepele. Ya, kayak di negeri kita ini, orang banyak meremehkan dosa pembunuhan. Ya, bahkan beberapa waktu yang lalu saya dapat membaca berita di Jakarta kalau nggak salah, ada seorang bapak tega membunuh 4 anaknya sekaligus. 4 anaknya. Ya, wallahu a'lam motifnya. Ada yang bilang cemburu, ada yang bilang ekonomi. Ya. Tapi apapun itu alasannya, tentu membunuh satu nyawa saja, kata Nabi tadi apa? Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya nyawa seorang muslim. Bagaimana kalau umat? Ya, bagaimana pertanggungjawabannya di hadapan? Termasuk juga masuk dalam kategori membunuh adalah membunuh diri sendiri, yang dikenal dengan apa? Bunuh diri. Itu masuk ya dalam kalimat ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang orang itu bunuh diri. Dalam surat An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Jangan kalian membunuh diri kalian sendiri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kalian. Masya Allah. Ya, orang yang bunuh diri itu berarti tidak sayang sama diri. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bunuh diri. Berarti Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada kita daripada kita terhadap diri kita sendiri. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha penyayang bagi hamba. Orang aja belum tentu sayang sama dirinya sendiri. Hanya ada yang bunuh diri. Itu berarti dia nggak sayang sama diri. Tapi Allah melarang kita untuk bunuh diri. Ya, nah, apalagi kalau bunuh dirinya atas nama agama, atas nama jihad, seperti aksi-aksi bom bunuh diri. Nah, ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibenarkan. Dan perlu diperhatikan tadi waqatlun nafsil lati harrama, membunuh jiwa yang diharamkan. Jiwa yang diharamkan itu bukan hanya nyawa seorang muslim saja. Jiwa yang diharamkan itu mencakup nomor satu muslim jelas. Sebagaimana tadi sudah kita bahas. Yang kedua, ya, orang kafir juga haram dibunuh apabila, ya ini orang kafir ini apabila satu, antara kita dengan mereka ada perjanjian damai. Berarti tidak boleh dibunuh. Dua, kalau dia tinggal di negara Islam dan taat kepada hukum Islam, maka dia haram dibunuh. Yang ketiga, apabila dia masuk ke negara Islam dengan mendapatkan jaminan keamanan, seperti misalkan turis atau bule yang masuk ke Indonesia, dia dapat visa
visa itu artinya jaminan keamanan negara. Ya, negara menjamin keamanannya. Ini pun apa? Haram untuk dibunuh. Sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarid ra'iqatal jannah." Barang siapa yang membunuh orang kafir dhimmi atau mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Berarti yang tidak boleh untuk dibunuh itu bukan hanya muslim saja. Orang kafir pun, ya kalau dia tidak memerangi, nggak boleh dibunuh. Baik, kemudian tadi di situ ada hadis illa bil haq, kecuali dengan alasan yang benar. Alasan yang benar maksudnya adalah apa? Alasan yang dibenarkan oleh syariat untuk membunuh. Seperti apa? Qisas, seperti rajam, seperti hukuman bagi orang yang murtad. Itu dibunuh, tapi pembunuhannya diizinkan oleh syariat. Maka itu tidak mengapa, karena Islam mengizinkan. La yahillu damu mri'in muslimin kita bi ihda salas. Kata Nabi, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga. As-sayyid zani, orang yang menikah kemudian dia berzina. Ya, wan nafsu bin nafsi, nyawa dengan nyawa, maksudnya qisas. Dan yang ketiga, wattariku bidinihi, orang yang murtad dari agama. Baik, ini dosa besar yang kedua. Dosa besar yang ketiga adalah sihir. Sihir maksudnya adalah buhul-buhul atau jampi-jampi yang digunakan oleh tukang sihir dengan kerjasama dengan setan untuk membahayakan orang yang disihir. Untuk membahayakan orang yang disihir. Dan sihir hukumnya haram. Baik mempelajarinya atau mengajarkannya, hukumnya haram. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebut sihir itu termasuk perbuatan kufur. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 102, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman, wa ma kafara Sulaiman, walakinna asy-syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, tetapi yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan kepada manusia sihir. Ya, mereka kafir karena mengajarkan sihir. Berarti ya sihir itu termasuk kekufuran yang diajarkan oleh setan. Maka kita ya harus hati-hati dari sihir, jangan sampai mempelajari sihir atau mengajarkannya. Di sebagian pondok ada yang malah diajarkan sihir itu. Makanya kadang kalau pulang ditanya, udah bisa apa? Ya, dapat ilmu apa? Ilmu kebal, ilmu terbang, ya, sama ilmu pelet, santet. Jadi kita harus selektif juga ya, cari pesantren untuk anak-anak. Ya, cari yang mengajarkan tauhid, Quran, hadis, bukan yang mengajarkan
ilmu hitam. Ya, kadang-kadang memang diajarkan ilmu kebal, ya, ilmu supaya nanti pulang bisa menyembuhkan orang, ya, ilmu santet, ilmu pelet. Nah, ini termasuk ilmu-ilmu sihir, ya, ilmu sihir. Dan termasuk di dalam sihir juga perkebunan, ya, dan sampai pulang nanti jadi badukun, ya, walaupun bertopeng dengan ustaz. Ada buku menarik judulnya Dukun Hitam, Dukun Putih. Dukun hitam, dukun putih. Maksudnya, kalau dulu dukun itu serba hitam, bajunya hitam, ya, ruangannya gelap, seram, ya, pakainya hitam, pakai belangkon hitam, ya. Kalau sekarang mungkin pakai jubah, pecinya putih, pakai alat tasbih sebesar pentol, ya. Kadang-kadang begitu. Orang kemudian mengiranya, wah ini bukan dukun, ya, wali, kiai, ustaz, ya. Jadi jangan tertipu dengan casing. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan penampilannya. Walaupun dia penampilannya ustaz, tapi kalau prakteknya adalah dukun, ya tetap dukun namanya. Ya, khamar tetap disebut khamar kalau memabukkan, walaupun diganti dengan, ya, minuman segar menyenangkan. Ya, ini botol khamar memabukkan, tapi tulisannya segar, halal, yang menyehatkan. Haram atau tidak? Haram. Karena yang menjadi patokan isinya, bukan nama. Nama bisa diganti, ya, nama bisa diganti. Dan perdukunan atau sihir ini sangat berbahaya. Di antara bahayanya, satu, ya, para tukang sihir dan dukun itu pada hakikatnya mereka bekerja sama dengan setan. Jadi dalam aksi-aksinya mereka itu pada hakikatnya bekerja sama dengan setan. Makanya orang yang mungkin pernah berkecimpung dalam hal ini tahu bahwa banyak sekali persyaratan-persyaratan yang aneh kalau orang itu, ya, berinteraksi dengan dukun atau dengan sihir. Ada kedukun disuruh apa? Ya, jangan sholat 40 hari saja. Ya, atau suruh mijak Al-Quran, atau suruh naruh Al-Quran di WC dan sebagainya. Dan tentu persyaratan-persyaratan itu dari mana? Dari setan. Ya, karena setan tidak mungkin mewujudkan, ya, keinginan kecuali dengan ada kompensasinya, yaitu dengan melakukan kekufuran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua juga, di antara bahaya dari sihir dan perdukunan ini adalah, ya, para dukun dan tukang sihir ini ngaku tahu ilmu gaib. Ya, banyak orang datang ke dukun misalnya, nah, gimana nasib ke depan, ya, ini, atau mungkin dia merasa kehilangan uangnya, ya, kira-kira siapa yang ngambil? Lalu dia mengatakan, oh itu yang ngambil fulan. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa dia tahu tentang ilmu gaib. Padahal tadi sudah kita sampaikan, tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Kata Allah dalam surat An-Naml ayat 65, katakan, tidak ada di langit dan di bumi yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, di antara bahaya perdukunan dan sihir ini membentuk mental pemalas. Ya, orang yang pergi ke dukun itu hakikatnya orang-orang yang pemalas, maunya instan. Dia nggak mau bekerja keras. Ya, maunya jalan pintas, pengen cukup kaya,
pengen cepat dapat jabatan, jadi pakai jalan pintas, jalan instan. Padahal mie instan saja nggak bisa instan. Kita mie instan itu instan apa tidak? Enggak, aku kira itu masuk makan mie instan. Ya perlu tetap masih perlu dimasak lagi. Ya, artinya adalah Islam tidak menunjukkan kepada kita itu pemalas, jadi orang pemalas atau instan ini. Semuanya harus dilalui dengan usaha, kerja keras. Dan di antara bahaya sihir dan perdukunan juga zalim kepada orang. Ya, zalim sama orang, menuduh orang lain, kemudian menyakiti orang lain. Ya, yang tadinya misalkan harmonis dipisahkan. Ya, atau kadang ada orang yang sihir karena kebencian, iri. Ya, iri, kadang sakit-sakitan. Ini zalim sama orang. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumil qiyamah. Hati-hati kalian dari perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu kegelapan di pada hari kiamat. Di antara bahaya sihir juga, ya, adalah apa? Mengolok-olok agama. Mengolok-olok agama. Menjadikan agama sebagai bahan olok-olokan. Seperti tadi, kadang ada yang menjadikan Al-Quran, ya, itu diinjak, ada yang dikasih darah air, ya, untuk mengolok-olok Al-Quran. Ada juga bahkan yang paling parah juga, ada Al-Quran itu dibolak-balik waktu jimat. Artinya ada istilah jimat kul-hususan. Kul-hususan itu kul-huh tapi dibalik. Ini dibalik. Pakai jimat. Nah ini semuanya termasuk kekufuran. Termasuk kekufuran karena memolok-molok dan menghinakan apa? Al-Quran. Ya, karena menghinakan Al-Quran. Tapi berikutnya, dosa berikutnya adalah dosa riba. Ya, dosa riba. Ini juga menyebar pada zaman kita sekarang, di mana banyak orang ingin jalan pintas juga. Ya, dan itu sudah disabdakan oleh Nabi SAW jauh-jauh hari. La ya'tiyanna ala nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin aw min haram. Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak peduli terhadap harta yang dia ambil, apakah dari harta yang haram ataukah harta yang halal. Gak peduli lagi orang kali ini. Yang penting dapat duit. Caranya bagaimana? Gak peduli. Itu fakta pada zaman kita sekarang. Ya, kita harus hati-hati dalam profesi kita, pekerjaan kita. Jangan sampai ya bekerja atau mencari harta dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik tangan kita kotor tapi penghasilan kita bersih, daripada tangan kita bersih tapi penghasilannya kotor. Ya, kadang ada orang itu hanya untuk gaya saja. Ya, wah, pakai jas, pakai dasi, ya, kinclong seragamnya, lalat aja, dan perpleset ya. Tapi kerjanya di tempat-tempat yang haram, riba dan lain sebagainya. Nggak ada barokah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah hancurkan riba dan menumbuhkan sedekah. Riba kelihatannya tambah, tapi Allah hancurkan. Misalkan saya pinjami ya 10 juta, balik kembali 2 juta, berarti 12 juta bayarnya. Kelihatannya tambah, tapi Allah mengatakan yang Allah hancurkan ini. Sedekah kelihatannya berkurang. Orang sedekah itu kelihatannya berkurang. Kalau saya misalkan dapat uang 5 juta, saya sedekahkan 2 juta, kelihatannya apa? Berkurang. Tinggal 3 juta kalau pakai matematika. Tapi Allah mengatakan bayur bis sedekah, dan
dan Allah akan menumbuhkan harta yang dikeluarkan karena sedekah. Jadi ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ya itulah ya apa namanya teori dari Allah Subhanahu wa taala, bukan teori dari manusia. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala man sawa. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, ya, wakilnya, sekretarisnya, saksinya, dan beliau mengatakan mereka itu apa? Semuanya sama. Makanya semua yang berkaitan dengan riba maka tidak boleh. Nah, riba ini ya yang mendatangkan laknat, mendatangkan bencana dan kehancuran. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma dhahara qaumun ar-riba, ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa ahallu bi anfusihim iqaballah." Tidaklah nampak pada suatu kaum riba dan zina kecuali mereka telah menghalalkan ya bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, ayyuhal ikhwah, di antara dosa besar juga wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Anak yatim ini anak yang lemah, anak yang kasihan. Apa definisinya anak yatim? Man mata abuhu wa lam yablugh, yaitu anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik. Itu namanya anak yatim. Anak yang ditinggal mati, bukan ditinggal meninggal, ya, ditinggal mati ya oleh bapaknya dan dia belum balik. Adapun kalau sudah balik berarti sudah bukan yatim lagi. Balik itu tandanya apa? Tanda balik ada 4. 1, mimpi basah. Kalau anak itu sudah mimpi basah, mimpi melakukan apa yang dilakukan suami terhadap istrinya, berarti itu sudah balik. 2, apabila sudah tumbuh rambut di area kumpul dan dubur. Ya. 3, ini khusus perempuan, yaitu keluar darah haid. Dan yang keempat, apabila berusia 15 tahun. Kalau anak sudah berusia 15 tahun berarti dia sudah balik. Nah, kalau anak yatim berarti dia belum balik. Itu baru dinamakan anak yatim. Adapun kalau sudah ya sudah dewasa, ya sudah jenggotan, ya sudah nikah lagi, ya lalu masih bilangnya anak yatim, maka ini adalah kesalahan. Ya, Allah mengancam orang-orang yang memakan harta anak yatim, karena berarti dia memakan harta orang yang lemah, yang tidak bisa membela diri. Dalam surat An-Nisa ayat 10, Allah mengancam dengan ancaman yang sangat keras. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, ya sesungguhnya mereka memakan bara api dalam perutnya. Ya, orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka memakan bara api dalam perutnya. Anak yatim harusnya kita bantu, harusnya kita sayang, harusnya kita peduli. Ya, bahkan kalau bisa kita lah menanggung anak yatim, nafkah mereka, pendidikannya, sekolahnya, udah saya tanggung. Nah itu luar biasa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ana wa kafilul yatimi fil jannah kahatain. Saya dan orang yang mengasuh anak yatim, menanggung kebutuhan anak-anak yatim seperti apa? Seperti ini, yaitu jari tengah dan jari telunjuk. Jari tengah dan jari telunjuk, maksudnya dekat di surga. Kata Imam Ibnu Battal, hendaknya bagi orang yang mendengar hadis ini untuk mengamalkan supaya dia menjadi pendamping Nabi di surga. Ya, jadi kalau kita punya kelebihan rezeki, bagus nih.
Ya, kalau kita merawat anak yatim, dengan kebutuhannya. Ya, nah, yang keenam, ayo ikhwan, di antara tanda di antara dosa besar adalah lari dari medan perang. Jadi ketika berhadapan dengan musuh, terus kita kabur, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kita kabur, mundur, itu berarti menyebabkan kekalahan bagi teman-temannya yang lain. Ibaratkan orang misalkan ini tarik tambang nih, lagi tarik tambang, ternyata yang belakang ya kabur, ya udah alamat kalah. Ya begitu juga ketika kita sudah berhadapan dengan musuh, itu hanya ada dua kemungkinan, mungkin menang atau mati syahid. Kalau sudah berhadapan, ya tidak boleh mundur. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, dalam surat Al-Anfal ayat 15 dan 16. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhum al-adbar. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, maka janganlah mundur. Kita tak boleh mundur. Tapi yang terakhir, di antara dosa besar yang ketujuh adalah menuduh wanita dengan zina. Menuduh wanita yang baik-baik, wanita yang salihah, wanita yang beriman dengan tuduhan zina. Ya, ini termasuk dosa besar karena mencoreng nama baik, kehormatan seorang wanita muslimah. Dan Islam sangat menghormati nama baik, menghormati alladzina yarmuna muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik, wanita-wanita yang beriman dengan tuduhan zina, mereka akan dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmatnya di dunia dan di akhirat, dan bagi mereka adalah adab yang sangat pedih. Bahkan orang yang menuduh dengan perbuatan zina, menuduh wanita yang baik dengan perbuatan zina tanpa bukti, tanpa mampu mendatangkan 4 saksi, justru dihukum apa? Dicambuk 80 kali. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 4, walladzina yarmuna muhsanat summa lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik dengan zina, tapi mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka cambuk mereka 80 kali. Jadi kalau menuduh sembarangan, menuduh zina, tapi nggak mendatangkan 4 saksi, yang menuduh yang dicambuk 80 kali. Jadi dia sudah dosa, dihukum lagi di dunia, yaitu dicambuk karena dia tadi mencoreng dan menodai kehormatan seorang wanita yang muslimah, wanita yang salihah. Ya, dan ini juga membuka kejahatan. Oleh karenanya yang saya ingatkan juga, karena kita sekarang di zaman teknologi, ya, di zaman media sosial, hati-hati dari infotainment, acara-acara infotainment yang seringkali ini mengurus rumah tangga orang, ini selingkuh sama ini. Padahal belum tentu benar. Hati-hati dari acara-acara seperti ini. Ya, anggaplah benar. Pertama, belum tentu benar. Kalau nggak benar itu kan berarti kita termasuk menuduh seseorang. Anggaplah benar pun, ya, aib seorang itu harusnya ditutup, bukan disebarkan. Anggaplah benar. Misalkan mengaku bahwa dia memang melakukan, ya, misalkan, anggaplah benar pun tidak boleh untuk disebarkan. Tidak boleh disebarkan. Harusnya apa? Ditutupi.
Coba kita bayangkan saja kalau misalkan, kalau seandainya saja kita atau keluarga kita melakukan suatu kesalahan, suatu dosa, apa kita mau kesalahan kita diumbar oleh khayalan? Tentu kita nggak mau. Kalau kita saja nggak mau, begitu juga orang lain. Begitu juga orang lain. Ya, kita ini tidak boleh bagi kita untuk nonton acara infotainment dan sebagainya. Harusnya kita ingkari. Ya, harusnya kita ingkari. Alasan apapun itu, entah itu benar atau salah. Kalaupun tidak benar, berarti kita ikut mendukung, membenarkan. Itu berarti kita dosa. Ya, kalaupun benar tuduhannya, ya tetap tidak diperkenankan, karena itu berarti menyebabkan aib seorang muslim atau saudara kita sesama muslim. Ya, dalam Islam Pak, untuk menetapkan orang itu berzina itu gak gampang. Ya, itu tidak gampang, tidak bisa hanya dengan video, gambar, ya itu nggak bisa. Apalagi video, gambar sekarang gampang diedit, dimanipulasi bisa. Dalam Islam itu untuk menetapkan orang itu berzina hanya ditetapkan satu dengan cara pengakuan. Orang itu ngaku. Ya, seperti dalam hadis, wahyu ya Unais ila qur'atiha wa ini tarfat farjuha. Pergilah wahai Unais kepada wanita ini, kalau dia mengaku raja batu. Yang pertama itu ngaku. Yang kedua, cara yang kedua untuk menetapkan orang itu berzina adalah dengan mendatangkan 4 saksi. Mendatangkan 4 saksi bahwa mereka berbuat, bahwasanya mereka melihat dengan mata kepala mereka bahwa 2 orang ini berzina. Ya, bukan hanya berduaan ya, bukan hanya sekamar saja, ini melakukan zina. Seperti seorang suami terhadap istrinya, zina. Kalau cuma berduaan belum tentu, ya, atau sekamar belum tentu juga. Jadi harus betul-betul melihat, ya, bahwa mereka telah melakukan perzinahan. Dan ini ketat, ya, saksinya harus laki-laki, saksinya harus sudah balik dan berakal, saksinya harus terpercaya, saksinya harus beragama Islam, ya, kemudian betul-betul dari melihat secara langsung, ya, kemudian sama saksinya itu sama. Nggak boleh misalkan ada perbedaan dari 4 saksi ini. Kalau yang satu misalkan ngomongnya di hotel, yang satu di rumah, itu langsung tidak bisa, tertolak langsung. Ya, jadi untuk menetapkan orang itu berzina itu tidak gampang dalam agama Islam. Harus dengan pengakuan dan harus mampu atau berapa? 4 saksi. Atau yang ketiga, kalau wanita itu hamil padahal belum menikah, itu cara yang ketiga. Ya, ada orang belum menikah misalkan, tapi dia hamil, maka hukum asalnya berarti itu adalah berzina. Karena nggak mungkin, ya, orang hamil begitu aja tanpa adanya hubungan badan. Adapun alat-alat modern seperti tadi, entah itu video, entah itu gambar, ya, maka itu tidak bisa dijadikan alat untuk menetapkan perzinahan. Ini penting, ya, ini penting, termasuk dalam acara-acara infotainment tadi, ya, yang hanya misalkan berdasarkan berita atau gambar, video, itu tidak bisa dijadikan untuk menetapkan suatu perzinahan, ya. Nah, saya kira itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas tentang 7 dosa pembawa petaka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semuanya dari dosa, ya, dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Tapi izin bertanya, dosa besar di antaranya membunuh. Apakah membunuh selain orang juga termasuk dosa besar? Maksudnya bunuh siapa?
Hewan. Hewan malah diperbolehkan kalau nyembelih. Ya, ini yang dimaksud kita dalam pembahasan ini adalah membunuh orang. Kalau membunuh hewan, ya tergantung. Kalau kita membunuhnya dengan penyembelihan yang sahih, maka ini diperbolehkan. Ya, bahkan itu termasuk ibadah. Kalau misalkan hewan kurban, misalkan. Tapi kalau kita membunuhnya hanya untuk main-main saja, maka nggak boleh. Maka tidak boleh. Bukan karena masuk dalam pembahasan ini, tapi masuk dalam pembahasan yang lain. Yang ada hadis yang lain. Yang melarang kita untuk membunuh binatang jika tidak ada tujuan. Maksudnya tidak ada tujuan untuk memakan dagingnya, itu nggak boleh, cuma main-main aja. Ya, nembak, misalkan nembak burung misalkan. Tapi habis itu udah nggak dimakan dagingnya. Ini nggak boleh, ya, tidak dibagi. Apakah diperbolehkan pergi ibadah haji dengan cara pinjam uang bank dan ada ribanya? Haji itu bagian mampu. Kalau memang kita tidak mampu, tidak diwajibkan untuk haji. Alhamdulillah, Islam itu mudah. Jangan mempersulit diri sendiri. Kalau kita mampu punya uang, alhamdulillah berangkat. Kalau kita tidak mampu, ya maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk berangkat haji. Jadi jangan memisahkan diri kita dengan hal yang memang kita tidak mampu. Ya, kalau memang kita bisa untuk menabung tanpa ya riba, ya kita tidak mengapa. Ya, tapi kalau kemudian harus pinjam ke bank dan itu riba, maka ini tidak. Baik. Sekarang anak ini. Baik, coba dulu nih, bapak-bapak apa itu? Di ibu ada miknya? Ada. Baik. Ibu dulu. Ibu. Sebutkan 7 dosa pembawa petaka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Syirik, satu syirik kepada Allah, kedua sihir, ketiga membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar. Keempat riba, kelima makan harta anak yatim, keenam lari dari medan perang, ketujuh menuduh wanita-wanita suci berzina. Baik, besar, masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Berikutnya, ibu-ibu juga yang nggak baliknya. Apa keutamaan menjauhi dosa besar? Satu, Ya. memasukkan ke dalam surga. Ya. Dan dua, akan menghapus dosa-dosanya dalam bulan surat Al-Anzal ayat 5. Yang ketiga, berapa tiga tadi? Meraih manfaat Nah, meraih manfaat yang sangat banyak. banyak. Baik, seperti apa? Lebih bahagia, ya. Menjaga hubungannya. Baik, ayo satu lagi, ibu. Apa saja faktor-faktor penyebab manusia terjerumus dalam syirik? Ya Ustaz. Ya. Yang pertama kebodohan, karena dia tidak mengetahui ilmu tentang tauhid.
Kemudian yang keduanya dulu, berlebih-lebihan kepada orang yang soleh atau wali. Yang ketiga, fanatik. Dan yang keempat, hadis-hadis palsu. Hadis-hadis palsu. Ya. Seperti apa hadis? Kalau kalian kesusahan, maka mintalah Kepada kuburan. kepada kuburan. Ayo sekarang bapak-bapak. Ayo Pak, sebentar. Baik, tadi kita sampaikan cara-cara untuk menetapkan orang itu berzina. Ada beberapa cara menetapkan zina. Ada yang bisa? Nah, mengakui, ya, mendatangkan empat saksi. Oh, iya. Yang ketiga, hamil. Nah, kalau ada hamil, kalau ada wanita yang hamil, padahal dia belum nikah. Baik. Asal. Baik, yang terakhir, untuk bapak-bapak. Tadi kita sampaikan definisi yatim adalah, definisi yatim. Bapaknya meninggal dan dia belum Anak yang ditinggal mati oleh bapaknya dan dia belum balik. Itu yatim kan? Enggak. Baik, belum balik. Balik itu tandanya apa? Ada berapa tanda balik? Pak, satu. Apa? Mandi besar. Mimpi besar. Mimpi basah. Baik, terus tumbuh rambut. Tumbuh rambut di mana? Di kepala. Kemaluan. Hah? Kemaluan. Kubul dan kubul. Ayo. Yang tiga, haid bagi wanita. Ayo. Yang keempat, Sampai 15 umur tahun. 15. Insyaallah. Baik, demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.